Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, kali ini kita akan menyoroti Im Sama yang sedang merasuki tubuh Gunko masih memantau keadaan di wilayah dunia matahari Elbaf. Di sana dia pun menggunakan Kenbushaku Haki dengan skala yang sangat besar untuk mendeteksi berbagai tempat yang ada di pulau itu. Setelah itu, dia memanggil Killingham dan Somers untuk segera datang mendekat. Im Sama berkata bahwa dia merasakan ada semakin banyak prajurit raksasa dari berbagai tempat di dunia matahari. Mereka sedang menuju ke area sekolah Walrus. Para prajurit dari desa-desa datang ke area kekacauan untuk melindungi negeri tersebut. Namun tentu hal itu bukan masalah bagi Im Sama. Dia ingin menguji apa yang bisa dilakukan oleh para prajurit tersebut dalam situasi yang kacau seperti sekarang ini. Im Sama lalu mengingatkan Somers dan Killingham bahwa mereka berdua harus memperhatikan jumlah korban nanti. Walau akan ada semakin banyak prajurit yang berdatangan terus ke sana, tapi korban di pihak musuh harus sangat diminimalisir, sebab tujuan utama mereka bukanlah untuk menghancurkan Elbaf, melainkan memanfaatkan kekuatan tempur dari para raksasa. Pemerintah dunia ingin membuat prajurit Elbaf berada di pihak mereka, sehingga tentu dalam kekacauan seperti sekarang, tak boleh ada terlalu banyak raksasa yang kehilangan nyawa dalam kekacauan ini. Dua ksatria suci itu pun mengerti dengan instruksi dari Im Sama. Lalu, Im Sama juga berkata bahwa dia merasakan dua kru terkuat dari bajak laut Tobi Jerami sedang dalam perjalanan naik ke dunia matahari. Seperti yang admin Toraokun bahas sebelumnya, Zoro dan Sanji memang sedang menuju ke dunia matahari bersama beberapa kru Hajrudin, memakai sebuah kapal yang difungsikan seperti lift. Jadi, keduanya pun akan segera tiba di sana. Im Sama bilang, bajak laut Tobi Jerami pasti akan terus melibatkan diri dalam kekacauan yang terjadi sekarang ini. Kehadiran mereka bisa dianggap lebih merepotkan dibanding para raksasa. Jadi, Im Sama ingin Somers dan Killingham lebih fokus kepada mereka berdua. Im Sama mengingatkan untuk jangan sampai lengah, sebab orang-orang itu terkadang bisa melakukan hal-hal yang dianggap mustahil. Kemudian Im Sama juga mengatakan bahwa dia pun merasakan bahwa Luffy, Loki, dan Gaban masih berada di dunia bawah. Jadi untuk sementara waktu, tiga orang itu belum akan menimbulkan masalah sampai mereka naik ke dunia matahari nanti. Ia tidak hanya hebat dalam Hoshoku Haki saja, tapi Kenbushaku Haki yang dia miliki pun sangat mengagumkan. Menurut admin Toraokun, selain dua haki tersebut, tentu Bushisaku Haki Im Sama juga pasti sangat kuat. Dia adalah pengguna tiga haki yang sangat menakutkan. Setelah menjelaskan apa saja yang telah dia deteksi, Im Sama pun mulai membahas hal lain dengan Somers dan Killingham. Dia bilang keadaan di Marijoi sekarang sedang kacau akibat serangan musuh. Di sisi lain, para ksatria suci di Pulau Elbaf terlalu lama sehingga Im Sama pun terpaksa harus datang melalui tubuh Gunko, sebab misi di Elbaf ini juga sangat penting untuk diselesaikan. Killingham pun tampak bingung karena dia merasa bahwa mereka belum terlalu lama berada di Pulau Elbaf. Im Sama mengerti dengan yang dirasakan oleh Killingham itu, lalu dia berkata bahwa wajar saja Killingham merasa seperti itu karena memang ada yang aneh soal perputaran waktu di Pulau Elba. Dalam kilas balik chapter lalu pun, hal ini sangat jelas. Ketika Shanks dan Gaban berendam di air panas 14 tahun yang lalu di negeri Elbaf, Gaban bilang bahwa sudah sekitar 3-4 tahun mereka tidak berendam bersama. Namun Shanks segera membantah dengan bilang bahwa itu sudah lebih dari 10 tahun. Jadi Gaban yang tinggal di Elbaf merasakan waktu yang berbeda dengan Shanks yang berada di luar Elbaf. Ada dua kemungkinan terkait hal ini. Pertama, waktu di Elbaf memang berjalan tidak normal, lebih lambat dibanding dunia luar. Kedua, ini hanya masalah persepsi saja. Waktu di Elbaf berjalan sama seperti di berbagai tempat lain. Namun karena para raksasa hidup 3 kali lebih lama dibanding manusia normal, maka persepsi waktu mereka dengan manusia biasa terbilang sangat berbeda. Bagi raksasa, 3 hari manusia terasa seperti 1 hari. Ketika orang luar datang ke Elbaf, mereka secara otomatis akan terpengaruh oleh persepsi ini, sehingga 3 hari yang berlalu akan terasa seperti 1 hari saja bila berada di Pulau Elbaf. Ini jugalah yang menyebabkan para raksasa terlihat lebih awet muda dibanding para manusia biasa. Untuk manusia normal yang berumur 70 tahun, pasti fisiknya sudah terlihat seperti orang tua. Namun untuk seorang raksasa, umur 70 tahun pun fisiknya masih terlihat muda. Dalam beberapa chapter ke depan nanti, misteri soal waktu di Elbaf ini pasti akan segera terjawab.
Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, cerita memperlihatkan keadaan di Pulau Hachinosu. Seperti dalam pembahasan admin Terakun sebelumnya, terjadi kekacauan besar di sana yang melibatkan bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, dan juga pihak Angkatan Laut. Kali ini kita akan membahas pertarungan dari sebagian kru inti bajak laut Akagami. Kru Sans yang bernama Building Snake sedang bertarung melawan Sanjuan Wolf, sang komandan Titan ke-7 bajak laut Kurohige. Untuk mengingatkan kembali, Building Snake dari bajak laut Akagami ini adalah seorang lelaki berbadan kekar yang memakai kacamata hitam dan punya tato naga di tubuhnya. Dalam pertarungan melawan Sanjuan Wolf, diperlihatkan bahwa dia mampu unggul dengan serangan fisik berlapis Bushu Haki yang sangat kuat. Walau ukuran tubuh Sanjuan Wolf sangat besar, tapi Building Snake tahu cara bertarung yang efektif untuk melawan orang sebesar itu. Sanjuan Wolf pun terlihat dimarahi oleh banyak kru-kru Hege yang lain. Karena bertarung dengan ukuran tubuh sebesar itu, rentan membuat dia menghancurkan gedung dan bahkan mencelakai temannya sendiri. Jadi, sepertinya setelah ini, Sanjuan Wolf akan membuat ukuran tubuhnya menjadi lebih kecil, supaya dia bisa bertarung dengan lebih leluasa dan dampaknya pun tidak akan membahayakan pihaknya sendiri. Seperti yang telah dikonfirmasi bahwa Sanjuan Wolf ini memakan buah iblis Dekanomi, yang mana dia bisa mengubah ukuran tubuhnya sesuka hati. Ukuran tubuh Sanjuan Wolf yang biasa kita lihat itu adalah ukuran tubuh maksimalnya dalam penggunaan buah iblis Dekanomi. Sedangkan ukuran tubuh asli Sanjuan Wolf sebenarnya tidak sebesar itu. Ini juga bisa menjawab banyak pertanyaan dari para nakama, bagaimana bisa Sanjuan Wolf yang ukuran tubuhnya sebesar kastil Marineford dimasukkan ke dalam penjara Impel Down? Jawabannya adalah itu karena memang ukuran tubuh asli Sanjuan Wolf tidak sebesar itu. Jika dia dipasangkan borgol batu laut, maka buah iblisnya akan menjadi non-aktif, sehingga ukuran tubuhnya pun kembali ke ukuran normal. Lalu tak jauh dari sana, ada pertarungan antara Hongo melawan Dokyu. Ini merupakan pertarungan antar dokter di kelompok mereka masing-masing. Karena Hongo merupakan dokter dalam bajak laut Akagami, sedangkan Dokyu adalah dokter dalam bajak laut Kurohige. Di pertarungan ini, mereka berdua memakai berbagai teknik yang sangat menarik milik mereka masing-masing. Bedanya, teknik Hongo itu murni dari haki, bela diri, dan juga senjata. Sedangkan Dokyu memiliki kekuatan buah iblis. Hongo akan sangat berhati-hati dalam pertempuran kali ini, sebab buah iblis yang Dokyu konsumsi memiliki kemampuan untuk menebar wabah dan juga penyakit, yang mana kemampuan semacam itu tentu akan sangat merepotkan, bahkan untuk seorang dokter sekalipun. Lalu, ada pula pertarungan antara Holingab melawan Katarina Devon. Holingab merupakan kru inti Sans yang memiliki muka mirip singa dan juga bergigit taring. Dalam pertarungan melawan Holingab, Devon memasuki mode Fuzoan Kyuubi no Kitsune, sehingga dia akan bertarung dengan sangat lincah dan juga cerdik seperti rubah. Biasanya, kita hanya melihat Katarina Devon menggunakan kekuatan buah iblisnya hanya untuk meniru wujud orang lain saja. Namun di sini, akhirnya dia menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk memasuki wujud Fuzoan Kyuubi no Kitsune dan akan bertarung dalam mode itu. Kemudian, kru Sans berambut panjang dan memakai kacamata hitam akan memasuki bangunan tengkorak di Pulau Hachinosu. Kru itu bernama Lime Juice. Di dalam bangunan tengkorak, dia akan menyerang Avalokizaro secara langsung. Dengan begitu, Avalokizaro tidak akan bisa lagi mengendalikan Pulau Hachinosu dengan kekuatan buah iblisnya, sebab dia harus fokus pada pertarungan jarak dekat melawan Lime Juice di sana. Hal ini tentu memberi keuntungan bagi pihak bajak laut Akagami, karena jika Avalokizaro terus-menerus mengendalikan pulau, keadaan akan semakin merepotkan. Sehingga di sini, karena Avalokizaro harus sibuk bertarung melawan Lime Juice, maka dia tidak akan bisa lagi mengendalikan pulau dengan sesuka hati. Beralih ke bagian pelabuhan pulau, di sana juga sedang terjadi pertarungan menarik antara Garp dan Sengoku melawan Shiki. Berdasarkan pembahasan admin Terakun sebelumnya, Shiki melancarkan serangan kuat dengan skala yang cukup besar, namun Garp dan Sengoku bisa mengatasi serangan tersebut. Kali ini, Shiki pun mulai merasakan bahwa kemungkinan untuk menang melawan mereka berdua telah semakin kecil, namun dia masih berencana untuk menggunakan satu cara lagi. Menurut Shiki, bila cara ini pun gagal, maka tak ada pilihan lain selain mengamuk habis-habisan tanpa peduli soal rencana dan juga hasilnya nanti. Seandainya pun Shiki harus kalah saat mengamuk, dia merasa itu akan jauh lebih baik dibandingkan melarikan diri dari pertempuran. Kemudian, Battle Royale antara Ben Beckman, Kuzan, dan Kizaru juga disorot kembali. 3 orang dari 3 kubu berbeda itu masih bertarung dengan sangat sengit. Akan ada momen menarik di mana Ben Beckman berhasil menyerang Kuzan dan Kizaru secara sekaligus. Ben Beckman memukul Kuzan dengan punggung senapannya yang telah dialiri oleh haki. Lalu pada saat yang bersamaan, dia juga melancarkan tendangan yang mengenai Kizaru dengan telak. Ben Beckman lalu berkata
maka pertarungan harus segera diakhiri, sehingga dia menyerang mereka berdua sekaligus. Kuzan yang tadi diserang pun langsung bangkit kembali dan bilang coba saja untuk menyerangnya lagi. Dia pun menciptakan es dengan ukuran yang sangat besar untuk balas menyerang kepada Ben Beckman. Pada saat yang bersamaan, Kizaru yang tadi diserang pun bangun kembali dan melompat ke udara, kemudian memakai teknik Yasakani no Magatama ke arah Ben Beckman juga. Serangan es dan cahaya itu pun menciptakan dampak yang sangat besar. Secara spontan, para kru bajak laut Akagami langsung mengkhawatirkan Ben Beckman. Namun ketika asap dari dampak serangan itu mulai menghilang, diperlihatkan bahwa Ben Beckman masih baik-baik saja, hanya lingkungan sekitar saja yang terlihat sangat hancur. Ben Beckman mampu bertahan memakai teknik Boshoshoku Haki untuk menciptakan semacam zirah tak terlihat yang sangat kokoh. Kemudian pertahanan itu pun dialiri juga dengan Hoshoku Haki, sehingga pertahanannya menjadi lebih maksimal. Jadi tak heran jika Ben Beckman bisa menahan gabungan serangan dari Kuzan dan Kizaru. Perpaduan Boshoshoku Haki dan Hoshoku Haki tingkat tinggi membuat Ben Beckman sangat sulit untuk dilukai. Di sini pun terungkap bahwa ternyata Hoshoku Haki tidak hanya bisa dipakai untuk melapisi serangan saja, tapi bisa juga melapisi pertahanan agar semakin kuat. Meski begitu, Ben Beckman tampak mulai cukup kelelahan karena penggunaan haki yang sangat besar seperti tadi memang sangat menguras tenaga. Pertarungan Battle Royale antara tiga kubu seperti ini memang terbilang sangat berat karena berbagai macam serangan selalu datang dari berbagai sisi. Kembali ke Pulau Elbaf, diperlihatkan bagian dunia bawah. Di sana Gaban bilang kepada Luffy dan Loki bahwa hari di mana pemerintah dunia akan menyerang memang sudah terprediksi sejak lama. Pemerintah dunia menginginkan kekuatan tempur prajurit raksasa demi suatu tujuan besar. Loki lalu berkata dia tidak peduli apa tujuan mereka datang ke Elbaf. Yang pasti, Loki akan mengalahkan mereka semua. Luffy juga sama, dia berkata bahwa dia tidak peduli apa tujuan dari orang-orang itu. Yang jelas kewajibannya adalah menghajar para musuh itu. Gaban yang omongannya dipotong oleh mereka pun menjadi sangat kesal dan meminta mereka berdua mendengarkan dengan seksama terlebih dahulu. Menurut Gaban, akan lebih baik jika Luffy dan Loki memahami tujuan dari pemerintah dunia, karena tujuan pemerintah dunia itu sangat berpengaruh pada masa depan dunia. Gaban bilang, perang besar berskala global mungkin saja akan segera terjadi. Dalam perang itu, keberpihakan raksasa Elbaf akan membawa peran yang sangat penting. Jadi jika pemerintah dunia mendapatkan kekuatan tempur para raksasa, maka pemerintah dunia akan mendapatkan keuntungan dalam aspek-aspek tertentu, seperti kekuatan tempur, sumber daya, dan juga berbagai hal penting lainnya ada di Pulau Elbaf. Namun kalaupun mereka gagal merebut kekuatan tempur dari pihak Elbaf, pemerintah dunia akan tetap kuat dan sanggup untuk melakukan berbagai hal besar dalam perang akhir nanti. Jadi Gaban mengingatkan Luffy dan Loki bahwa kekacauan yang sedang terjadi sekarang hanya pembuka untuk sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Dengan begitu, mereka semua harus bersiap untuk perang tersebut. Bisa dibilang, pertempuran di dunia matahari Elbaf ini hanyalah pemanasan saja untuk persiapan dalam perang yang lebih besar nanti. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Turaokun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Turaokun, Shambles.